Halo, bertemu lagi bersama saya, Yulia Veronica. Di pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Kita akan membahas mengenai jenis-jenis akuntansi pertanggungjawaban, desentralisasi, ada jenis-jenis pusat pertanggungjawaban, batasan akuntansi pertanggungjawaban, dan yang terakhir, pelaporan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Nah, akuntansi ini apa sih yang harus dipertanggungjawabkan? Kinerjanya. Jadi akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang dirancang untuk mengevaluasi kinerja pusat pertanggungjawaban. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merupakan pengambilan keputusan yang dilakukan pada manajemen puncak, sedangkan manajemen level bawah hanya bertugas mengimplementasikan keputusan tersebut. Sedangkan desentralisasi merupakan pengambilan keputusan dilakukan oleh suatu manajemen dan hanya diimplementasikan pada manajemen tersebut. Dengan kata lain, mau manajemen lower, middle, ataupun top sekalian berhak untuk mengambil keputusan dan nantinya akan dikoordinasikan dengan top manajemen. Alasan perusahaan menggunakan desentralisasi. Yang pertama itu mudah mengumpulkan informasi. Yang kedua, perusahaan lebih fokus pada rencana strategis. Yang ketiga, training dan motivasi manajer. Dan yang keempat, meningkatkan kompetisi antar divisi. Nah, perusahaan besar yang biasanya menggunakan desentralisasi tidak bisa membiarkan divisi itu tidak kompetitif. Mereka harus kompetitif. Tujuannya itu tentu saja untuk menunjukkan kinerja masing-masing divisi. Contohnya, di suatu perusahaan ada beberapa divisi, misalnya PTX memiliki divisi A, divisi B, divisi C, dan divisi D. Masing-masing divisi tersebut memiliki perbedaan tipe produk yang diproduksi, misalnya PT Coca-Cola punya divisi Coca-Cola, Fanta, dan Sprite. Dengan semakin berkembangnya perusahaan, maka top manajemen akan membuat pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban itu adalah segmen bisnis di mana manajernya akuntabel untuk seperangkat aktivitas khusus. Hasil dari pusat pertanggungjawaban itulah yang akan diukur berdasarkan keputusan manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Secara umum, pusat pertanggungjawaban itu ada 4. Yang pertama, pusat biaya atau cost center. Yang kedua, pusat pendapatan atau revenue center. Yang ketiga, pusat laba atau profit center. Pertama, kita bahas dulu pusat biaya atau cost center. Pusat biaya tanggung jawabnya hanya pada biaya. Pengukuran kinerjanya adalah efisiensi biaya. Nah, gimana cara pusat melihat efisiensi? Pusat biaya tanggung jawabnya hanya pada biaya. Pengukuran kinerjanya adalah efisiensi. Nah, gimana cara pusat melihat efisiensi atau tidak? Yang pertama itu anggaran dan realisasi. Yang kedua, rasio output dan input. Selanjutnya, pusat pendapatan atau revenue center. Kebalikan dari pusat biaya, pusat pendapatan pertanggungjawaban ada pada penjualan atau pendapatan penguburan kinerjanya sudah jelas dari penjualannya. Yang ketiga, pusat laba atau profit center. Laba diperoleh dari pendapatan dikurangi biaya. Maka tanggung jawab pusat babak ada pendapatan dan biaya. Pengumpulan kinerja pusat laba adalah laba yang ditargetkan. Yang terakhir, pusat investasi. Biaya pengukuran kinerja pusat laba adalah laba yang ditargetkan. Dan yang terakhir adalah pusat ekspektasi atau investment center. Tanggung jawab pusat investasi adalah pendapatan biaya dan laba
laba. Sedangkan pengumpulan kinerjanya adalah yang pertama return on investment atau ROI, yang kedua residual income atau RI, dan yang ketiga economic value add atau EVA. Informasi akuntansi yang digunakan untuk menggunakan kinerja. Untuk pusat biaya, informasi yang dibutuhkan hanya biaya saja. Untuk pusat pendapatan yang dibutuhkan adalah biaya dan pendapatan. Informasi biaya cuma pakai biaya langsung saja. Untuk pusat laba, informasi yang dibutuhkan adalah biaya dan pendapatan juga, tapi biayanya menggunakan semua jenis biaya. Dan yang terakhir, pusat investasi, informasi yang dibutuhkan adalah biaya, penjualan, investasi, dan informasi lainnya. Return on investment atau ROI. Return on investment ROI ini adalah rasio uang yang diperoleh atau dikeluarkan pada suatu investasi. Rumusnya adalah ROI sama dengan laba operasional per aset operasional rata-rata. Aset operasional rata-rata atau nilai buku awal tambah nilai buku akhir dibagi 2. Ini adalah contoh untuk menghitung ROI. Tahun 2018 dan 2019 untuk produk A dan produk B tinggal dimasukin aja angkanya ke angkanya ya. Ingat, rumusnya adalah laba operasional dibagi dengan aset operasional rata-rata. Untuk tahun 2018, produk A ROI-nya 18%, sedangkan produk B ROI-nya 18% juga. Sedangkan untuk tahun 2019, ROI-nya produk A adalah 20% dan produk B 15%. Artinya ROI produk A meningkat 2%, dari 18% menjadi 20%. Kalau dilihat-lihat, penyebabnya adalah laba operasional meningkat. Sedangkan ROI produk B menurun 3%, dari 18% menjadi 15%. Penyebabnya laba operasional yang menurun, artinya tingkat pengembalian investasi produk A lebih bagus dari produk B. Manfaat dan kelemahan ROI. Yang pertama, mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, biaya, dan investasi. Yang kedua, mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi. Dan yang ketiga, mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi dan operasional. Kelemahan ROI. Yang pertama itu mempersempit fokus manajer pada probabilitas defisit dan melupakan tugas perusahaan. Dan yang kedua, hanya fokus pada jangka pendek. Residual income adalah selisih antara laba operasional dan jumlah uang minimum yang kembali dari penjualan. Rumusnya adalah RI sama dengan laba operasional dikurang tingkat pengembalian minimum dikali aset operasional rata-rata. Nah, ini adalah contoh soal dari residual income-nya. Residual income sama dengan laba operasional dikurang tingkat pengembalian minimum dikali aset operasional rata-rata. Tinggal dimasukin aja angkanya ke rumus ya. Maka diperoleh residual income-nya itu 12.000. Artinya si divisi memperoleh laba lebih besar dari tingkat pengembalian minimum. Manfaat dan kelemahan residual income. Manfaatnya memberikan pandangan yang berbeda untuk profitabilitas. Kelemahannya itu fokus pada masa pendek. Yang kedua, perbandingan langsung cukup sulit.
Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching. Bye bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.